Intinya adalah yang dimaksud Holy Grail ini adalah strategi trading yang profitable ya. Jika tidak ada liquidity yang diambil, artinya kita tidak entry. Tapi jika ada liquidity yang diambil, maka kita akan siap-siap untuk entry. Jadi ini konfirmasi pertama kita lihat di antara jam 7.30 sampai 10.30 itu ada liquidity yang diambil atau tidak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di edukasi class kita hari ini. Kita mungkin akan membahas tentang ICT untuk saat ini. Tentang ICT itu apa? Itu kependekan dari Inner Circle Trade. Tapi seperti apa ICT itu sebenarnya? Mungkin saya hanya akan menjelaskan garis besarnya saja. Tapi jika kepo gitu, ingin tahu lebih banyak di YouTube dan juga media-media streaming, media-media lainnya sudah banyak membahas tentang ICT. Tapi yang perlu dipahami adalah tidak semua, mungkin intinya sama, tapi ada sedikit perbedaan gitu antara ICT yang akan saya ajarkan gitu untuk yang saat ini. Jadi ini sudah disimpelkan ya untuk ICT-nya, dan untuk pairnya juga sudah disesuaikan untuk XAU USD. Jadi mungkin jika ini diterapkan di pair yang lain itu tidak mungkin tidak terlalu profitable, atau mungkin bahkan akan sangat sulit untuk mencari kondisi untuk entry-nya. Karena balik lagi, selama saya riset ICT ini, sebenarnya 80% adalah market behavior. Jadi kita meriset kebiasaan market, atau mungkin jika penggerak ICT yang bicara, kita meriset pergerakan atau behavior dari big player atau the big guy, yaitu orang-orang yang menggerakkan market, sehingga kita bisa entry selaras dengan mereka. Jadi pada saat mereka mau buy, kita entry buy, tidak sell. Jadi itu inti dari Inner Circle Trade atau ICT. Dan saya sudah rumuskan menjadi 8 kondisi atau 8 poin yang harus dipahami untuk menjalankan ICT. Jadi sebelum kita ke chart atau mulai menganalisa, mungkin kita akan membahas teorinya terlebih dahulu. Oke. Dan mungkin karena ini direkam ya, jadi buat teman-teman yang menonton video ini di YouTube atau media sosial yang lain, mohon maaf, mungkin kita hanya akan mengupas kulitnya saja yang di-upload di YouTube dan media sosial. Dan beruntung buat teman-teman yang hadir di edukasi kelas kita kali ini, karena kita akan mengupas tuntas semuanya di sini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar ICT, jika setelah melihat video ini dan merasa oh iya logikanya masuk untuk diterapkan di trading, bisa hubungi kontak trader support kita untuk melakukan private training. Dan di sana baru kita akan memberikan seluruh materinya secara keseluruhan. Jadi untuk di YouTube dan juga media sosial lainnya mungkin mohon maaf, hanya kulitnya saja. Kenapa kita hanya memberikan kulitnya saja di media sosial dan juga YouTube? Mungkin teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube kita, beberapa hari yang lalu konten kreator kita sudah mengupload yang tentang podcast bersama Joteng, Bapak Joteng, dan kita membahas tentang Holy Grail di dalam dunia trading. Dan semua influencer, semua penggiat trading yang aktif di media sosial selalu bilang tidak ada Holy Grail di dalam dunia trading. Tapi saya tidak setuju seperti itu. Di dunia trading itu ada yang namanya Holy Grail. Cuma masalahnya adalah pada saat Holy Grail tersebut diketahui oleh publik,
maka Holy Grail tersebut kehilangan kesaktiannya, dia kehilangan powernya, dan sudah tidak bisa lagi diimplementasikan di dalam market. Sama seperti ICT ini. Jadi itu kenapa jika kita searching ICT di dalam YouTube, maka ada beberapa versi ICT. Ada ICT 2022, ICT 2023, dan sekarang ICT 2024. Itu kenapa? Karena pada saat kita mengimplementasikan ICT yang dulu dipublish di tahun 2002 dan diimplementasikan di tahun 2024, itu belum tentu bisa profitable, atau bahkan mungkin kondisi yang harus terpenuhi terlebih dahulu agar kita open posisi itu jarang sekali terpenuhinya. Maka dari itu bisa dibilang ICT itu adalah salah satu Holy Grail. Tapi apakah Holy Grail tersebut masih punya power atau tidak di tahun 2024 itu tergantung. Kenapa bisa kehilangan powernya atau kesaktiannya, itu balik lagi. Mungkin ini agak sedikit nyerempet ya, tapi ini hanya opini saya sendiri. Jadi jika ada yang beropini lain, mungkin ya bisa komen di kolom komentar. Jadi kenapa Holy Grail itu ada, tapi begitu diketahui oleh publik maka Holy Grail tersebut kehilangan kesaktiannya atau powernya gitu. Jadi intinya adalah yang dimaksud Holy Grail ini adalah strategi trading yang profitable gitu. Sebenarnya strategi trading yang profitable itu benar-benar eksis, benar-benar ada. Cuma masalahnya pada saat dia rilis ke publik dan banyak orang yang mengimplementasikan, itu menjadi tidak profitable. Karena kondisi market itu berubah. Dan kenapa berubah? Karena sebenarnya market forex itu tidak akan mengizinkan player retail itu untuk untung. Jadi pada saat satu orang sudah meriset dan menemukan Holy Grail di dalam trading mereka, lebih baik pakai sendiri atau mungkin jual dengan harga yang layak. Kenapa saya bilang jual dengan harga yang layak? Karena pada saat kita berikan free, semua orang dapat mengakses ke dalam trading strategi tersebut dan mengimplementasikan. Dan pada saat semua orang mengimplementasikan hal tersebut, maka semua orang akan open posisi di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan stop loss yang sama. Dan pada saat itu market akan berubah. Karena si market maker juga tahu di mana entry kita, kapan kita entry, di mana stop loss kita. Maka yang terjadi adalah stop loss yang diambil. Itu karena semua orang, atau bukan semua orang, tapi sebagian besar trader retail itu menerapkan strategi yang sama. Dan pada saat itu juga strategi yang kita sebut sebagai Holy Grail tersebut kehilangan kesaktiannya dan kehilangan powernya. Maka dari itu mungkin buat teman-teman yang sudah punya strategi yang profitable, lebih baik disimpan sendiri atau mungkin dijual dengan harga yang pantas. Jangan diberikan secara free. Dan lebih baik juga gitu jika pada saat kita sudah mau menjualnya, kita sampaikan juga kepada orang yang membeli tersebut agar tidak menyebarkannya. Oke, itu pembukaan. Mungkin kita langsung saja ke ICT XAUUSD. Oke, jadi saya sudah siapkan 8 poin yang harus dipahami terlebih dahulu. Atau mungkin ini adalah kondisi yang harus kita jalani. Poin pertama adalah jam trading. Jadi untuk ICT, khususnya XAUUSD, kita hanya akan mencari konfirmasi di sesi New York. Jadi saya sudah siapkan. Jadi kita hanya akan mencari atau mungkin mantengi pasar itu jam 19.30 malam sampai jam 22.30 malam. Jika pada rentan jam tersebut tidak ada konfirmasi, maka kita tidak akan entry. Dan konfirmasi seperti apa yang menentukan kita akan entry atau tidak, itu adalah liquidity.
Jadi apakah pada jam 7.30 sampai jam 10.30 itu ada liquidity yang diambil oleh market? Liquidity itu apa nanti akan kita bahas. Tapi yang pertama adalah jika tidak ada liquidity yang diambil artinya kita tidak entry. Tapi jika ada liquidity yang diambil maka kita akan siap-siap untuk entry. Jadi ini konfirmasi pertama kita lihat di antara jam 7.30 sampai 10.30 itu ada liquidity yang diambil atau tidak. Jika tidak ada liquidity yang diambil maka kita tidak trading di hari itu. Dan yang kedua adalah time frame. Jadi kita akan menggunakan 3 time frame. Yang pertama itu time frame H4 sebagai time frame tinggi, dan time frame rendahnya itu M15. Jadi kita mapping di H4 dengan menggunakan price action. Kemudian kita mapping kembali di time frame M15 dan M1 nya kita gunakan sebagai entry kita. Itu untuk time frame. Jadi kita menggunakan H4, M15 dan M1. Yang ketiga, poin ketiga itu price action. Jadi price action digunakan di H4 dan M15 untuk menentukan zona premium dan diskon. Jadi yang terpenting di ICT yang pertama ini adalah kita menentukan dulu zona premium kita dan zona diskon kita. Karena sesuai dengan prinsip ekonomi gitu, jika kita ingin membeli dan menjual kembali aset tersebut, maka kita pasti ingin membeli di harga yang rendah dan menjualnya di harga yang lebih tinggi. Maka dari itu sangat penting untuk menentukan di mana zona premium dan diskonnya. Jadi pada saat harga sudah ke bawah itu artinya harga sudah bukan sudah di zona premium, tapi pada saat harga sudah lebih rendah dari yang seharusnya, gitu, itu adalah harga diskon. Dan di sana kita baru bisa membeli dan jangan menjual di zona diskon. Karena jika kita ingin menjual, artinya kita ingin untung, artinya kita ingin menjual di harga tinggi. Jadi kita jangan menjual di zona diskon. Zona diskon itu artinya harga itu lebih rendah dari yang seharusnya atau dari rata-rata. Dan pada saat kita ingin menjual, maka kita ingin menjual di harga tinggi tentu saja. Jadi karena ini derivatif ya, kita tidak punya asetnya. Meskipun kita tidak punya asetnya, kita bisa menjual. Jadi jika harga sedang rendah atau sedang ada di zona diskon, kita tidak usah entry posisi jual. Kita tunggu saja sampai harga itu berada di zona premium, baru kita jual. Dan kita tidak usah membeli terlebih dahulu. Kita bisa langsung jual pada saat harga sudah ada di zona premium. Karena itulah salah satu keuntungan dari derivatif. Oke, setelah kita menggunakan price action di H4 dan M15 untuk menentukan di mana zona premium dan zona diskonnya, maka poin keempat adalah equilibrium. Jadi sebenarnya equilibrium itu sama, hanya membagi tadi untuk menentukan zona premium dan diskon juga. Jadi level equilibrium didapat dari Fibonacci level 50 atau mungkin 0,5 ya. 50 itu artinya 50%, atau mungkin level Fibonacci 0,5 di time frame 4 dan maaf ini typo, bukan 15H tapi 15M. Oke. Di time frame H4 dan M15. Oke, poin kelima adalah zona PD atau premium diskon. Oke, zona premium adalah zona di antara swing high dengan sampai ke equilibrium. Dan zona diskon adalah zona di antara equilibrium dan swing low. Untuk visualnya nanti kita akan menggunakan chart untuk menentukan zona premium diskon ini. Dan yang keenam ini yang sudah mulai ke area yang sangat penting, yaitu liquidity. Karena tadi di poin pertama gitu,
kita harus mencari liquidity itu diambil atau tidak di rentang waktu jam 7.30 hingga 22.30 atau jam 10.30. Jadi liquidity adalah level harga tertinggi sesi London, harga terendah sesi London, harga tertinggi sesi Asia, harga terendah sesi Asia, harga tertinggi hari sebelumnya, dan harga terendah hari sebelumnya. Jadi jika swing high atau swing low yang terbentuk dari sesi London, sesi Asia, dan hari sebelumnya itu belum diberi, maka kita tidak akan entry. Itu artinya harga masih ada di tengah-tengah. Kita tidak akan entry buy atau sell pada saat itu. Jadi jika pada jam trading tadi jam 7.30 hingga 10.30 liquidity diambil, maka kita baru bersiap untuk entry, dan baru kita pindah ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame 1M atau 1 menit untuk mencari konfirmasi. Jadi yang pertama ada kondisi exit terlebih dahulu. Kita akan membahas exit terlebih dahulu daripada entry. Jadi kalau bilang entry itu penting, sebenarnya exit itu jauh lebih penting daripada entry. Kenapa? Karena kita dapat uang pada saat kita exit, bukan pada saat kita entry. Jadi kondisi exit yang terpenting. Jadi kondisi exit pertama adalah take profit. Take profit level kita adalah liquidity yang terdekat yang belum diambil. Jadi kan liquidity pada saat sesi tadi 7.30 harga pasti ada di tengah-tengah liquidity. Jadi jika liquidity yang diambil yang di atas, maka kita bersiap untuk sell, dan take profit kita adalah liquidity terdekat yang ada di bawah. Liquidity-nya apa? Yang tadi berarti swing low-nya London, Asia, atau yang hari sebelumnya yang terdekat. Itu adalah take profit kita. Dan SL adalah swing high atau swing low yang terbaru yang terbentuk di time frame M1. Oke, entry setelah ada change of character di time frame M1 atau 1 menit, kita baru entry. Dan jika risk reward ratio dari jarak change of character dan juga liquidity terdekat yang belum diambil itu bukan 1:3 atau di bawah 1:3, maka kita tunggu retracement terlebih dahulu, atau kita bisa pasang pending order untuk mendapatkan risk reward ratio 1:3. Oke, yang ke-8 adalah what if. Jadi bagaimana jika. Ini ya buat saya pribadi ini yang terpenting gitu. Jadi bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu, kita harus siap beradaptasi gitu. Jadi jangan jadi orang saklek di dalam market ya, karena kita bukan big player, kita tidak punya power gitu. Jadi kita nggak boleh jadi orang saklek. Jadi kita harus se-fleksibel mungkin, dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi market. Jadi balik lagi, mungkin pesannya adalah jangan jadi orang saklek di dalam market, karena kita nggak punya power. Kecuali kita punya power di dalam market, kita bisa menggerakkan market itu bebas. Ya istilahnya ya sultan mah bebas. Tapi selama kita tidak punya uang untuk menggerakkan market, selama kita tidak memiliki power untuk menggerakkan market, jangan jadi orang saklek di dalam market. Kita harus fleksibel. Jadi kita harus tetap memikirkan bagaimana jika ini terjadi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana jika itu yang terjadi, kita harus bagaimana. Jadi poin 8 ini yang menurut saya juga yang paling penting. Oke, ini adalah teori untuk ICT versi saya ya, versi riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Dan seperti apa sih contohnya? Maka kita bisa lihat di chart pada saat ini. Liquidity yang diambil di jam ini, maka kita tidak akan trading. Oke, jadi ini adalah
liquidity, dan pada saat sesi Amerika dimulai, dia harga ke bawah dan menyentuh liquidity yang di bawah, artinya kita akan mencari opportunity buy untuk bisa buy, maka liquidity yang ini harus diambil terlebih dahulu atau disentuh terlebih dahulu, jadi dia harus turun ke sini baru kita bisa buy.